مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang lagi berada di dunia Zoom dan juga berada di YouTube yang mungkin saat ini menyaksikan lewat channel YouTube saya yang saya lagi live-kan juga. Alhamdulillah kita diberi Allah banyak nikmat yang kalau kita mau ngitung benar, bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Dan alhamdulillah persoalan hidup kita ini terlampau sedikit, sehingga kalau kita harus nulis dari angka 1 sampai 100, kita nggak akan mampu memenuhinya. Jadi kita harus syukur ya, bersyukur luar biasa. Seringkali saya ketemu orang bilang saya pusing, saya banyak masalah. Begitu saya suruh tulis, tolong tuliskan angka 1 sampai 10, masalah-masalah yang buat kamu ruwet. Itu ternyata nulis 1 sampai 10 aja nggak bisa. Nggak mampu nulis 1 sampai 10. Ternyata ruwetnya cuma masalah 1. Suami nyebelin. Cuma 1 ruwetnya. Nah, ada lagi yang ruwetnya cuma 1. Mau nulis anak, enggak sih, anak lucu juga. Mau nulis bab duit, nyatanya ya masih cukup, masih bisa nih. Apalagi ternyata sampai pada istri, istri saya itu yang buat saya pusing. Ya, istri saya yang buat pusing. Ada lagi masalahnya cuman pada urusan bosnya, atasannya. Suami oke, istri oke, anak menyenangkan, pekerjaan, gaji ya lumayan, pas-pasan tapi ya lumayan. Sampai begitu atasan, dia mengatakan, atasan saya ini yang kalau saya ke kantor lihat wajahnya, udah nggak kuat saya. Kalau bukan karena harus kerja di situ, saya pilih cari kerja di tempat yang lain. Artinya, kalau kita mau jujur dan kita mau tulis betul masalah-masalah kita, ternyata masalah kita itu sangat sedikit. Kalau kita mau jujur, kita tulis nikmat yang kita miliki terlampau banyak. Sehingga kalau kita bandingkan secara jujur antara masalah yang ada dengan karunia yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, yang kita tahu dan kita rasakan, maka sangat tidak sebanding karena karunia Allah banyaknya luar biasa, sementara masalahnya sedikit. Nah, kalau udah lihat seperti itu, mestinya kita mengucap alhamdulillah, syukur, terima kasih Allah, dikasih nikmat yang banyak. Tapi yang seringkali kita ini nggak gitu. Ya, nikmat yang banyak itu nggak pernah dilihat, nikmat yang banyak nggak kelihatan, nikmat yang banyak nggak dirasakan, tetapi sedikit masalah disebut-sebut terus, sedikit masalah diulang-ulang terus, sedikit masalah diingat-ingat terus, sedikit masalah di-share kemana-mana, sehingga satu masalah itu menjadi banyak karena sering kita ulang, karena sering kita ingat, dan sering kita share masalah itu kepada banyak orang. Sehingga hidup kita menjadi na'udzubillah min dzalik, terpuruk dalam masalah. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah, bagaimana caranya menemukan kebahagiaan dengan syukur dan sedekah. Ya, menemukan kebahagiaan dengan syukur dan sedekah. Jadi orang hidup tuh pada intinya kan pengen bahagia. Tidak ada yang pengen nggak bahagia, semuanya pengen seneng. Saya punya satu kalimat, Habib Novel Al-Idrus tidak terima curhat. Jadi kalau ada orang datang mau curhat, saya bilang, maaf saya nggak terima curhat. Curhatnya sama Allah Ta'ala saja. Malam, siang, kapanpun sama Allah silakan curhat. Kalau saya tidak terima curhat. Tapi kalau memang mau cari solusi, boleh tukar pikiran. Saya pengennya gini, Bib, nggak pakai baper-baper gitu. Ustadz, aduh, saya nggak terima curhat. Tapi kalau nyantai, nggak pakai baper, pengen cari solusi, ya tukar pikiran, musyawarah, bagus. Ya Allah suka pada orang yang mau bermusyawarah kepada orang lain, mau menerima masukan dari orang lain. Allah suka karena itu ciri-ciri orang yang merendahkan diri, orang yang tidak menyombongkan dirinya, orang yang selalu butuh nasihat dari orang lain, dan kita diperintahkan untuk saling menasihati. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini ada di depan layar monitor saya, Masya Allah ada 51 saudara-saudara saya yang ceria, tadi saya dengarkan obrolannya menyenangkan.
Ya, obrolannya sangat ceria. Sampai tadi ada komentar, ini mau buka bersama atau lomba 17 Agustus nih, Masya Allah. Karena buka bersama dengan banyak hadiah. Majelis yang tadi saya katakan sama teman-teman, saya baru duduk, saya udah senang. Saya belum ngomong, saya udah menemukan kebahagiaan. Masya Allah, seger betul nih. Biasanya saya ketemu sama Zoom yang Zoom gitu ya. Ya, Zoom yang Zoom. Ya. Zoom yang memang tegang semua itu. Yang hadir tegang. Tapi ini, sore ini alhamdulillah nggak tegang nih. Semua Zoom-nya menyenangkan, tapi yang ini nggak tegang, lebih rileks. Ternyata wajahnya anak-anak muda semua. Bisa katakan ini mas-mas saya kan adik kalian. Ya, ini mas-mas saya yang di hadapan saya. Menyenangkan. Nah, kalau kita pengen hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya enak, simple, bahagia itu nggak pernah ada di luar sana. Jadi kadang orang cari bahagia itu terlampau jauh, bahagia aku di sana gitu. Kok jauh bener itu? Bahagia itu nggak ada di luar sana. Jadi salah besar kalau nyari bahagia di luar sana. Bahagia itu ada di sini. Ya, bahagia tempatnya di sini. Bukan di sono, ya, bukan di sono, tapi di sini tempatnya bahagia. Dan yang memberikan kebahagiaan itu bukan fulan, bukan fulanah, bukan A, bukan B, bukan sesuatu benda. Tidak ada. Tidak ada satu benda pun yang bisa memberikan kebahagiaan. Tidak ada satu makhluk pun, apapun itu wujudnya yang bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa memberikan kebahagiaan hanya satu, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi enak betul. Bahagia tempatnya di sini, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Dan Allah nggak butuh perantara untuk memberikan kebahagiaan. Allah nggak butuh perantara untuk memberikan kebahagiaan. Allah akan letakkan bahagia itu langsung ke dalam hati kita. Kondisi kita apapun. Kondisinya punya banyak atau punya sedikit atau bahkan nggak punya apa-apa. Kondisinya sehat, insya Allah amin. Ataupun kondisinya sakit, na'udzubillah min dzalik. Sehat maupun sakit. Ya, kondisinya seperti apapun tidak ngaruh. Karena Allah meletakkan kebahagiaan tanpa perantara. Jadi nggak butuh mau bahagia harus punya duit banyak. Enggak. Mau bahagia harus punya suami tampan seperti Habib Novel. Enggak. Ya, mau bahagia harus punya istri cantik seperti yang lagi menyaksikan tayangan ini. Enggak. Mau bahagia harus punya kendaraan yang bagus. Tidak. Mau bahagia harus punya tempat tidur yang harganya 100 juta. Enggak. Mau bahagia harus nenteng tas yang harganya 50 juta. Enggak. Mau bahagia harus punya handphone yang harganya 30 juta. Enggak. Enggak. Kalau memang mau bahagia harus pakai semua itu, betapa tidak adilnya Tuhan. Karena Tuhan Allah Ta'ala berarti meletakkan kebahagiaan itu pada materi, pada benda. Bukan pada hati. Tapi maha suci Allah dari seperti itu. Allah maha adil. Allah maha adil, maka Allah letakkan kebahagiaan dalam hati dan semua orang punya hati. Ya, Allah letakkan kebahagiaan tanpa perantara. Allah sendiri akan meletakkannya. Allah sendiri akan memberikannya. Allah sendiri akan mengurusnya. Nah, jadi tidak ada. Saya bahagia kalau bersama dia. Masya Allah. Makanya banyak pria stres, wanita stres gara-gara si dia. Kenapa? Karena mengaitkan kebahagiaannya karena dia. Bahagia bukan karena dia, bahagia bukan dengan dia, bahagia bukan karena engkau, bahagia bukan dengan engkau, tapi bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama engkau kaitkan bahagiamu dengan sesuatu dan seseorang, maka sesuatu dan orang itu akan dijadikan Allah untuk menjadikan sebab suntuknya dirimu sepanjang hidupmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi nggak sembuh-sembuh kalau nggak ngerti ini. Ini namanya tauhid. Ini namanya akidah, keyakinan bahwasannya tidak ada satupun dan apapun yang bisa memberikan kebahagiaan pada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah bahagia itu tempatnya di sini di hati, ya tempatnya di hati, dan yang memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Gimana cara mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Jadi Allah yang memberinya. Gimana saya mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Ya sederhana. Ya kita cukup ingat saja sama Allah pasti bahagia. Ingat kalau ini yang ngasih Allah, pasti bahagia. Tidak mungkin tidak. Saya ambilkan contoh ya, contoh. Ada orang dikasih handphone.
dikasih hadiah handphone. Seneng dia. Kemudian ada orang dikasih hadiah handphone sama presiden. Senengnya lain. Dia nggak akan ngomong, ini handphonenya bagus. Enggak. Dari presiden loh. Ini Pak Presiden loh yang kasih saya handphone. Ada orang dikasih hadiah handphone. Seneng. Dikasih hadiah handphone sama ulama yang tersohor kesolehannya. Maka dia nggak akan ngomong, saya punya handphone loh, saya dapat hadiah handphone. Enggak. Dia akan ngomong, saya diberi ustadz itu, kiai itu, habib itu, ulama itu, syekh itu, handphone ini dia loh yang kasih. Beliau loh yang kasih. Enggak lihat lagi bendanya, tapi lihat siapa yang memberi. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya diberi oleh orang-orang yang punya nilai di pandangan manusia, orang-orang yang punya harga dalam kehidupan manusia, maka bagaimana kalau kita bisa merasakan rasanya diberi oleh yang memberi nilai itu sendiri, yang memberi kehidupan itu sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian kita ngomong, ini dari Allah loh. Allah ngasih aku loh. Allah ingat aku loh. Ya Allah, makasih ya Allah. Kalau udah begitu, maka enak semuanya. Nggak ada yang nggak enak. Kondisinya apapun. Makan pakai tempe enak. Meskipun tempe tambah sambal lebih enak. Ya, makan pakai tempe sama sambal sama tahu enak. Ada ayam gorengnya lebih enak. Sehingga dia akan terus hidupnya dalam enak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah hakikat syukur. Syukur itu mengerti siapa yang memberi, kemudian terima kasih sama yang memberi. Syukur itu mengerti yang memberi adalah Allah Ta'ala. Syukur itu mengerti yang bisa ngasih hanya Allah. Kemudian terima kasih sama Allah sudah diberi. Terima kasih sama Allah sudah dikasih sesuatu. Itu namanya syukur. Kemudian kita gunakan pemberian Allah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih Allah, kita yang terima, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Itulah syukur. Ya, itulah hakikat syukur. Kalau udah begitu, pasti enak. Cerita yang cukup populer tentang ini adalah kisah suami istri. Kalau kita kenal Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Si cantik dan si buruk rupa. Dalam kehidupannya orang soleh ada juga. Orang soleh yang wajahnya itu jauh di bawah rata-rata, menikah dengan seorang solihah yang wajahnya paling cantik di masa itu. Ya, cantiknya luar biasa. Nah, kedua yang soleh dan solihah ini tinggal di kemah. Ya, tinggal di kemah di padang Sahara. Karena orang-orang Arab kan ada yang hidupnya nomaden, tuh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, termasuk beliau berdua ini lagi tinggal di kemah di padang Sahara. Suatu malam ada musafir lalu dan musafirnya seorang ulama. Kemudian lihat ada api unggun di depan kemah. Maka ulama tadi mampir ke sana. Kebiasaan masyarakat Arab di masa itu suka menjamu tamu. Ya, senang ada tamu. Maka begitu tahu ada musafir lalu dijamu sama tuan rumahnya. Yang wajahnya tadi jauh di bawah rata-rata. Nah, ulama ini heran. Ini orang wajahnya bisa dikatakan sangat buruk. Tapi kok istrinya cantiknya luar biasa. Kok istrinya cantik dan hidupnya rukun, bahagia banget. Maka keesokan harinya sebelum pulang, ulama tadi memberanikan diri, ustadz tadi memberanikan diri, nanya kepada nyonya rumah. Karena mau nanya sama tuan rumahnya nggak enak. Ya, masa ngomong wajahmu jelek, kok dapat istri cantik, kan nggak enak gitu ya. Maka nanya sama yang punya rumah, yang perempuan. Maaf bu, saya mau nanya. Ibu ini kan cantiknya luar biasa. Kok ibu nikah dengan suami yang wajahnya ya seperti suami ibu. Tapi kok bahagia nih? Resepnya apa ini? Padahal banyak loh nih ya, yang lagi menyaksikan tayangan ini, ya suaminya udah ganteng aja masih kurang ganteng. Istrinya udah cantik aja masih dianggap istri tetangga lebih cantik. Banyak kan kita-kita ini? Wah, kalah istri saya. Oh, kalah suami saya. Kita ini masih seperti itu ya, tanda kutip. Kemudian banding-bandingin terus nggak jadi bahagia. Tadi mau bahagia nggak jadi bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sementara ibu ini yang cantiknya luar biasa, dia punya suami yang jeleknya luar biasa menurut musafir tersebut, kok bisa bahagia?
Maka dijawab oleh sang ibu dengan jawaban yang sederhana tapi luar biasa. Cukup suatu kebahagiaan untukku ketika aku melihat suamiku, kemudian aku bisa bersabar, punya suami yang wajahnya seperti itu, aku sabar, karena aku yakin kalau aku sabar, aku akan dapat surganya Allah Ta'ala. Sehingga setiap lihat wajah suamiku yang kulihat adalah surga. Ini surga. Masya Allah, surga. Oh, surga. Ini luar biasa ya. Jadi lihat wajah suami yang buruk rupa, ini surga saya. Ini jalan saya ke surga. Lihat wajahnya saya sabar, saya dapat surga. Sehingga setiap lihat wajah suaminya seneng tok gitu. Masya Allah, surga. Silakan dipraktekkan, lihat wajah pasangan masing-masing. Ya, kemudian ngomong, ini surga gitu. Bisa enggak kita? Kadang suaminya udah ganteng, istrinya udah cantik, yang dilihat bukan wajahnya lagi, belum kasih THR, nggak jadi senyum. Jadi lihatnya lain, ya, nggak lihat wajahnya, nggak lihat jannah nar, nggak lihat Allah Taala, yang dilihat materi dan materi dan materi, keruwetan dan keruwetan. Kemudian sang ibu tadi berkata, sementara suami saya cukup sebagai suatu kebahagiaan, begitu dia lihat wajah saya, dia langsung bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dikasih karunia Allah istri yang cantik. Dengan syukur suami saya dapat surga. Jadi suami saya itu kalau lihat saya, lihatnya surga. Saya lihat saya lihat suami saya juga surga. Yang dilihat adalah bagaimana caranya mendapatkan surga dengan melihat pasangan hidup. Luar biasa, syukur. Ya, dikembalikan semuanya ke Allah Ta'ala. Menggunakan cara-caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat. Sementara orang sekarang enggak. Kita ini dalam kehidupan sekarang, Masya Allah, kita nggak mau lihat yang enak. Yang dilihat itu yang nggak enak dari orang lain. Yang terutama yang interaksi sering sama kita ya. Entah anak, entah pasangan hidup. Sehingga lihat anaknya orang, Masya Allah ya anaknya fulan itu ya. Masya Allah baik banget ya. Seperti anak saya itu bandelnya luar biasa, bla 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 bla. Sementara orang lain lihat anak kita, Masya Allah ya anaknya lucu banget, ganteng, anaknya cantik, anaknya gemesin orang lain. Sementara kita, bukan anak kita gemesin, gemes bener sama anak kita. Ya, gemes bener gitu ya, marah bener. Nggak bisa lihat itu anugerahnya Allah pada anak-anak kita nggak bisa kita lihat. Anugerahnya Allah pada pasangan hidup kita nggak bisa kita lihat. Tapi kita kok cenderung melihatnya nggak enak. Nah ini kenapa seperti itu? Karena hati kita tidak melihat yang memberi. Hati kita nggak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita terhijab, tertutup. Jadi yang kelihatan itu bukan Allahnya, tapi yang kelihatan adalah pemberiannya. Dan pemberian Allah yang kita lihat bukan pemberian yang menyenangkan kita, justru pemberian yang menyenangkan nggak dilihat, yang kita lihat adalah pemberian yang kita pandang nggak menyenangkan, padahal di balik semua itu ada hal-hal yang menyenangkan. Di balik bungkusan yang ruwet, ternyata di situ ada berlian yang disiapkan oleh sang suami. Masya Allah, ya berlian dibungkus dengan bungkusan yang ruwet seperti kado itu ya. Kadonya itu kalau bukanya susah, Masya Allah. Kardusnya yang besar jadi semakin kecil ya. Dalamnya masih semakin ruwet, dalamnya mungkin dengan packing kayu yang ribet. Bukanya sebelnya luar biasa. Tapi terakhir begitu dilihat, Masya Allah, intan berlian, kemudian emas 24 karat. Misal demikian, ya mengatakan terima kasih sayang, lupa sama semua tadi yang ruwet-ruwetnya. Bahkan jadi cerita, wah memang ya dibungkus sama ruwet, dikerjain saya. Ternyata mau nyenengin saya. Jadinya beda. Itu bukan siksaan, tapi adalah dikerjain untuk menyenangkan. Nah Allah Ta'ala juga begitu. Allah kadang kasih kita bungkus-bungkus yang ruwet, di dalamnya banyak hadiah. Dalamnya banyak hadiah. Cuman kita masih lihat bungkusnya, nggak lihat isinya, karena kita nggak melihat Allahnya. Kalau udah lihat Allahnya, Allah yang ngasih, ya Allah yang memberi kita, maka kita langsung akan nanya sama Allah, ya Rabb ya, ini hadiahnya apa ya Allah? Ada apa di balik semua ini? Apa yang kau persiapkan untukku? Pasti yang gede-gede ya Rabb, pasti yang bagus-bagus ya Allah. Untuk yang nggak enak pun kita akan mikir seperti itu. Apalagi untuk yang enak, yang langsung kita bisa ngucap terima kasih ya Allah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Nah ini akar masalah dari tidak bisa bahagia adalah karena nggak bisa lihat Allah Ta'ala. Karena itu jadi muslim itu nomor satu suruh syahadat, asyhadu. Syahadat itu artinya menyaksikan. Bersaksi itu berarti sudah menyaksikan. Bersaksi berarti sudah menyaksikan. Menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ya cuma Allah, yang bisa ngasih rezeki ya hanya Allah, yang bisa membuat sehat ya hanya Allah, yang bisa nolong ya hanya Allah, semuanya hanyalah Allah. Ini ada dalam hati, dalam pikiran. Nah setelah itu diwujudkan dalam praktek perbuatan. Ya perbuatannya bagaimana? Nah kalau kita mau mengembalikannya ke Allah tadi, apa yang Allah berikan kepada kita, mengembalikannya lagi kepada kita.
bahasa Jawa itu ada enter-enteran loh. Kalau Ramadan begini, kita ngirimin tahu goreng ke tetangga, tetangga ngembalikannya ayam goreng. Tetangga ngirimin ayam goreng, kita kembalikan lagi ya kambing di oven. Nah, rupanya tetangga dikasih kambing oven, ngembalikannya sapi oven, lebih gede lagi itu. Ini kalau orang yang baik ketemu orang baik akan seperti itu. Akan saling balas-balasan. Sekarang kan istilahnya apa itu? Pampers. Pakai pampers itu. Saya bahasa Inggris kurang dong ya. Aku dapat pampers apa? Pampers itu apa itu? Hampers ya. Hampers ya, hampers. Bukan pampers bukan ya. Ya, suka salah ngomongnya nih. Dapat apa namanya? Hampers ya nih. Aku dapat hampers. Hampers senang dia nih. Nah, kemudian dia kasihkan ke temannya lagi gantian, kirim hampers lagi ke temannya yang lain. Nah, kalau kita sama Allah Ta'ala begitu, dikasih sama Allah, kemudian kita kembalikan ke Allah. Ya Rabb, ku kembalikan kepadamu ya Allah. Ini untukmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya ini ambil juga, nih buat kamu nih. Ya. Nah, kalau kita kan begini, Allah, nih buat kamu. Allah akan kasih kita banyaknya luar biasa dan aneka ragam. Orang kasih hampers itu juga isinya kan macam-macam. Dibuka, ada parfumnya. Ada kerudungnya, macam-macam. Kita kembalikannya macamnya lebih banyak. Masa ini dia ngasih 3 macam, masa kita kembalikan 3 macam? Kita kasih 5 macam nih, kirimnya gitu. Lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Maha, jadi lebih dari itu. Kalau kita kirimnya itu 1, kembalikan minimal 10. 10 kali lipat itu bukan hanya jumlah, tapi juga bentuknya. Jadi mungkin kita ngasih senyum kepada satu orang, Allah akan beri kita senyum tanpa batas. Allah akan buat kita bahagia, dimasuk ke dalam hati. Yang lain stres cari duit, kita nggak punya duit tetap senyum, kan ajib toh. Yang lain stres cari duit, kita nggak punya duit seneng. Kita tanya sama orang, kamu kok bisa bahagia? Nggak tahu. Allah yang buat saya begini. Kamu kok tenang? Ya nggak tahu. Ya saya tenang-tenang saja. Kenapa harus pusing? Nah, kamu nggak punya duit? Ya nggak apa-apa. Terus nanti bagaimana? Ya nggak tahu. Yang penting saya ikhtiar. Yang penting saya usaha. Saya udah usaha berjuang semaksimal mungkin. Ya kalau begini nyantai saja. Kalau kamu bisa tenang, ya jangan tanya sama saya. Yang ngasih ketenangan bukan saya. Yang ngasih ketenangan Allah Ta'ala. Oh, rupanya orang ini hidupnya suka senyum sama orang. Ya, dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Punya bibir, dia bagi. Senyum sama orang, Masya Allah. Punya pipi, dia bagi. Wajahnya berseri-seri untuk orang lain. Ya, senang gitu. Terutama yang wajib kita senyum. Seorang istri senyum pada suami, suami senyum pada istri, anak senyum sama orang tua. Yang menunjukkan wajah yang menyenangkan pada orang tua. Nah, ini berbagi kepada yang lain dalam bahasa syariat disebut sodakoh. Makanya Rasul tidak mengaitkan sedekah itu hanya dengan harta ya. Sedekah tidak hanya dengan duit. Makanya Nabi SAW menyatakan senyummu untuk saudaramu di wajah saudaramu itu sedekah. Fi wajhi. Jadi Rasul memberikan lebih fokus senyummu di wajah saudaramu. Jadi betul-betul pengen memberikan wajah kita ini untuk wajah saudara kita. Agar saudara kita betul-betul lihat senyum kita. Jadi waktu berhadapan-hadapan itu ditunjukkan bahagia, senyum. Nah ini kalau untuk orang tua kan harus lebih wajib. Sama orang tua senyum. Ini enggak, kadang datang ke mertuanya aja cemburut. Mertua kan juga orang tua. Ya, datang ke ibunya sama sedikit ngambek, ditunjukkan wajah nggak enak ke ibunya. Masya Allah. Ya, sama suaminya bangun tidur, bukannya senyum, tapi itu lagi. Wajahnya nggak enak. Ya, kapan wajah ini ganti? Na'udzubillah min dzalik. Berpikir kapan wajah ini ganti? Seperti seorang ibu-ibu yang datang ke saya nanya, Habib, nanti saya di surga itu suami saya siapa Habib? Saya jawab, ya suamimu sekarang ini. Insya Allah akan jadi suamimu di surga. Ya Allah, Bib, di dunia lihat dia udah sumpah, di akhirat ketemu dia lagi. Enggak bisa diganti emang, Bib. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan berpikir seperti itu. Nanti kalau masuk surga ya berubah semua wajahnya. Namanya sama, rohnya saja layak sebagai penghuni surga. Yang nggak cantik, nggak ganteng dilarang masuk surga. Jadi di surga semuanya dirubah cantik, ganteng, menyenangkan, luar biasa. Ini bagaimana kita bangun tidur kalau memang ada pasangan lihat wajah kita senang. Ya, kalau ada anak di samping kita, anak lihat wajah kita senang. Kalau ada orang tua di dekat kita, orang tua lihat wajah kita senang. Keluar dari rumah, orang lihat wajah kita senang. Jangan sampai wajah kita menginspirasi kesuntukan orang lain. Masya Allah. Menginspirasi kesuntukan loh. Bukan menginspirasi kebahagiaan. Jadi nularin suntuk. Kita lagi suntuk, orang lagi bahagia, orang keluar lihat wajah kita jadi suntuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah suatu petaka buat orang lain dan petaka buat kita karena kita tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW
Yang Rasul menyatakan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, dari yang paling mudah tanpa modal di wajah aja disuruh disedekahkan. Sedekahkan tuh untuk nyenengin orang lain. Apalagi kalau kita bisa keluarkan yang di kantong. Nih, misal nih, di kantong saya ada uang 50.000 nih. Ya. Nah, ini segera saja sedekahkan. Nih, Mas Hamdani. Jazakumullah khairan. Tuh, saya praktek sedekah untuk Mas Hamdani yang di depan saya, yang megang kamera. Padahal ini nggak ada niatan. Ini niatnya bukan untuk Mas Hamdani. Tapi karena ini bahas sedekah, ya ayo praktek. Alhamdulillah nih ada yang 50.000 gitu. Ya enggak, jangan berpikir seperti itu. Kalau bisa keluarkan yang lebih, yang banyak. Ya untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerabat kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita. Handai tolan, kenalan. Senangkan semuanya. Tapi kita nggak niat untuk mereka. Karena rugi kalau niat untuk mereka. Niatnya apa? Ngembalikan ke Allah. Ya Allah, ya yang terima Hamdani ya Rob. Gitu kan, ya Allah. Ini yang terima Mas Hamdani ya Allah. Allah akan mengembalikannya lipat-lipat dan aneka ragam bentuknya. Itulah konsep sodako dan itulah konsep syukur. Alhamdulillah sudah 26 menit saya berbicara. Mudah-mudahan berkah manfaat. Di depan saya ada timing. Insya Allah saya nggak keliru. 26 dan detik terus berjalan. Silakan dilanjutkan kalau ada yang mau nanya. Fadhol. Pemirsa di rumah, saya akhiri untuk yang di YouTube. Sementara yang di Zoom bisa dilanjutkan tanya jawab. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.